Saya bacakan hadisnya. Telah meriwayatkan kepadaku Qutaibah ibnu Sa'id. Dia berkata, kata Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Al-Laits bin Sa'ad. Dia berkata, telah meriwayatkan kepada kami Nafi' Maula Abdullah ibn Umar. Nafi' mantan budaknya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ya, Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Dia punya budak namanya Nafi', mantan budaknya sudah dimerdekakan, ya. Dari Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar menceritakan anna rajulan qama fil masjidi. Sesungguhnya ada seorang laki-laki datang berdiri di masjid di hadapan Nabi. Jadi sambil berdiri. Faqala ya Rasulullah. Lantas dia sambil berdiri bertanya, ya Rasulullah, min aina ta'muruna an nuhilla? Dari manakah engkau memerintahkan kami untuk an nuhilla? Ya, nuhilla dari kata ahalla yuhillu, ya. Artinya adalah kami bertalbiyah. Bertalbiyah itu kalau orang mau umroh. Maka seseorang ini bertanya, Nabi, dari mana memerintahkan kami kalau kami ingin umroh ke Ka'bah, kami harus mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ya. Dari mana? Jadi ini pertanyaan tentang kalau kami, kan kalau umroh itu hukumnya harus datang dari luar kota, dari Mekah, ya. Jadi kalau di Mekah, di Ka'bah itu Anda tinggal di sana nggak boleh umroh, harus keluar dulu. Jadi umroh itu adalah niat melakukan tawaf, sa'i, tahallul ke Masjidil Haram, tapi harus masang niat ihram itu dari luar Masjidil Haram. Pokoknya dari luar kota Mekah. Makanya kalau orang yang tinggal di Mekah pun pengen umroh, dia harus keluar dulu, ambil niat, ngambil niatnya di luar. Nah, di hadis ini adalah tentang tempat-tempat orang meniatkan ihram, namanya miqat. Nah, di hadis ini Nabi menyebutkan tentang titik-titik miqat. Ya. Jadi waktu itu di awal keislaman kan mereka belum banyak tahu tentang miqat-miqat kaum muslimin, dan orang miqat itu tergantung dari sudut datang arahnya dia. Ada yang dari kota Syam, dari Palestina, ada yang dari Mesir, Afrika, ada yang sesama Asia, orang Indonesia. Orang Indonesia kadang ke Madinah dulu, makanya miqatnya di Madinah tuh paling jauh tuh, Bir Ali paling jauh. Ya. Ada yang orang Mekah keluar dulu ke Tan'im atau ke Hudaybiyah. Jadi harus keluar dulu, berniat, ganti baju ihram, baru boleh datang ke Mekah untuk umroh. Jadi caranya begitu. Nggak boleh dari, misalnya Anda tinggal sekitar Masjidil Haram langsung umroh, nggak bisa. Harus ada titik tolak ngambil niat, itulah namanya miqat. Kalau yang sudah haji umroh pasti kebayang, yang belum agak remang-remang nih. Kalau yang belum pasti agak remang-remang. Ya, Pak Haji Wiryo tahu nih, ya, beliau sering menceritakan tentang pengalaman haji, seru sampai sekarang tak habis kalau diceritain. Seru gitu ya. Jadi pertanyaan sahabat ini, dari mana saja Nabi kami boleh bermiqat, kapan? Jadi kalau sudah miqat itu berarti Anda harus ganti baju ihram. Nggak boleh lagi pakai kemeja gini, nggak boleh. Pakai peci nggak boleh. Kemudian kalau sudah ihram, pakai baju ihram laki-laki, nggak boleh lagi melanggar pantang larang seperti berhubungan suami istri, nggak boleh. Nggak boleh pakai nutup kepala. Ya banyaklah, ya. Tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit membentuk badannya. Nah, itu diantaranya ya, orang yang sudah melakukan ihram. Nah, kalau sudah niat ihram di satu titik disebut dengan miqat, disitulah dia mulai bertalbiyah. Ya. Bertalbiyah dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, di situ sudah mulai bertalbiyah. Selama perjalanan
dari tempat miqat sampai Masjidil Haram, bacaannya disunahkan adalah memperbanyak talbiyah, ya. Ya, dan kalau sudah niat itu niatnya harus dilafaz. Kalau umrah labbaik Allahumma umratan. Ya. Kalau haji hajjan, labbaik Allahumma hajjan. Jadi niatnya untuk berhaji. Ketika berniat sudah menjadi orang yang muhrim menggunakan pakaian ihram, berlakulah pantang larang. Ya. Pertanyaan begitu, min aina ta'muruna an nuhil? Ya, di mana saja engkau memerintahkan kami untuk mulai bertalbiyah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, yuhillu ahlul Madinah. Nah, ini pertama dari arah ahli Madinah, warga Madinah. Kata Nabi, hendaknya penduduk Madinah bertalbiyah min Dzil Hulaifah. Ya, Dzil Hulaifah. Ya, Hulaifah itu dari kata halafa. Itu adalah isim tasgir dari halafa. Halafa ini artinya sebuah pohon. Ya, di situ tempat banyak pohon-pohon dan di situ dibangun sumur yang dibuat oleh Sayyidina Ali, namanya Bir Ali. Ya. Tempatnya kurang lebih 6 mil, 6 atau 7 mil dari Masjid Nabawi, nggak jauh lah, paling 20 menit, ya Pak ya, 20 menit naik bis. Jadi kalau biasanya jamaah umroh dari Tanjung Pinang, dari sini berangkat ke Singapura, dari Singapura naik Saudi Airlines, kemudian mendarat di Jeddah. Jeddah itu sudah di Mekahnya ya, kemudian dari Jeddah diberangkatkan dulu ke Madinah selama 3-4 hari. Di situ ziarah ke Masjid Nabawi. Setelah mereka selesai ziarah Masjid Nabawi, berangkat ke Mekah. Sebelum berangkat ke Mekah untuk umroh, miqat dulu, ambil niat, pakai baju ihram, mulai talbiyah di Dzul Hulaifah namanya. 6 mil dari Masjid Nabawi. Ya, ganti baju, ada masjidnya di Bir Ali itu, ada masjidnya. Di situ kita ganti baju, di situ kita berniat. Pas naik bis sudah diarahkan oleh pembimbing umrah untuk bertalbiyah, berniat labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, kami penuhi seruanmu untuk melaksanakan umrah. Banyak bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya, jadi ini miqatnya ahli Madinah dari namanya Dzul Hulaifah. Nama lainnya Bir Ali. Bir artinya sumur, Ali nama sahabat. Ya. Nah itu. Wa yuhillu ahlu Syam. Dan hendaknya bertalbiyah penduduk kota Syam. Syam itu Yordan, Palestina, Suriah. Ya. Min Juhfah, dari arah yang namanya Juhfah. Jadi kalau dari Syam sudah sampai ke kota namanya Juhfah, ya, sudah mendekati Mekah, dari situ mereka berniat. Karena orang itu datang ke Mekah dari berbagai penjuru, ada dari utara, selatan, barat, timur. Dari masing-masing itu ada tempat miqatnya sesuai dengan arahnya. Syariat menentukan sesuai dari arahnya. Kalau arahnya dari sini, miqatnya di sini. Kalau dari sana, miqatnya daerah sana. Itu Islam. Mengarahkan miqatnya itu sesuai dengan rute mereka. Ya. Wa yuhillu ahlun Najd. Ya, ini dari kota Najd. Najd itu masih nggak jauh dari Mekah, nggak jauh dari Riyadh. Dan orang dari kota Najd dia bermiqat atau mulai bertalbiyah min Qarnin, maksudnya Qarnul Manazil namanya, tempatnya Qarnul Manazil, ya. Jadi ini tempat-tempat orang untuk melakukan ihram, berniat. Kalau dari orang Mekah biasanya ke Tan'im, ya, di situ ada masjidnya Sayyidatina Aisyah. Ada juga dari Hudaybiyah, ya, dari Hudaybiyah. Di situ boleh untuk memasang niat ihram, berihram, mulai bertalbiyah sambil datang ke kota Mekah, masuk ke Masjidil Haram, mulai melakukan umroh. Biasanya kalau nggak salah saya terakhir tuh 10 real naik taksinya.
Tan'im, misalnya Anda sudah umroh, pengen umroh lagi nih, ya, nanti ke Tan'im itu bayar 5 atau 10 real dulu. Sekarang kayaknya udah naik lagi nanti, ya, udah lebih mahal lagi. Wa qala Ibnu Umar wa yaz'umuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Ibnu Umar, banyak orang yang menduga bahwasanya Nabi memerintahkan untuk bertalbiyah ahlul Yaman, kalau dari arah Yaman, min Yalamlam, ya, kalau dari Yaman nama tempatnya Yalamlam, ya. Tapi kata Ibnu Umar, lam afqahu hadhihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mikot di Yalamlam itu, kata Abdullah bin Umar, ini bukan dari sabda Nabi. Rupanya kata para ulama hadis, di antara pendapat yang Nabi sabdakan tentang ahlu Yaman, Nabi tidak pernah sebut mikotnya dari Yalamlam, tetapi kebijakannya waktu di zaman Sayyidina Umar. Jadi waktu itu ahli Yaman mau berangkat umroh ke Mekah, tapi mereka diperintahkan untuk ambil mikotnya di Qarnul Manazil, di daerah Najd. Sementara agak mutar dari arah tempat mereka. Nah, mereka mengadu kepada Sayyidina Umar, ya Umar, bagaimana kami ahlul Yaman untuk mengambil mikot di Najd, di Qarnul Manazil, itu nggak sesuai dengan arah kedatangan kami dari kota Yaman. Maka kata Umar, kalau gitu ambil titik yang terdekat, ya, di kota Mekah untuk kamu jadikan rute masuk untuk bermikot, berihram. Dari mana? Yalamlam. Ambil saja Yalamlam menjadi tempat kalian untuk mikot. Itu diputuskan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab, ya, ijtihad beliau menentukan tempat mikot warga Yaman, ya. Karena itu Ibnu Umar ketika beliau sebutkan riwayat hadis ini, ya, yang terakhir ini, saya mengetahuinya bukan dari Nabi tapi dari ayah saya, gitu. Karena itu pendapatnya Umar bin Khattab. Itulah kalau para sahabat perawi hadis, mereka tidak berani sembarangan mengatakan sesuatu itu dari Nabi, ya. Kalau itu adalah ijtihad hukum yang diambil Umar bin Khattab, Umar bin Khattab boleh menentukan itu karena sudah mendapatkan lisensi dari Nabi, ya. 4 khalifah itu sudah dapat rekom dari Nabi. Kalau ada sesuatu yang tidak kutetapkan, tapi orang ini menetapkan, ikutilah. Mungkin pendapat yang mereka baru rumuskan di zamannya belum akomodatif